Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 24 November 2024, Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 33b sampai 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam adalah penutup tahun liturgi. Tahun ini kita menutup tahun liturgi B dan akan memasuki tahun liturgi C. Kita akan merenungkan Injil hari ini. Saat Pilatus bertanya pada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Jawaban ini merupakan kejutan bagi Pilatus, tapi sekaligus juga mungkin untuk kita semua. Jawaban Yesus menjelaskan pada kita bahwa Ia bukan raja seperti raja-raja yang lain. Dia adalah hamba Allah. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan mengorbankan hidupnya untuk banyak orang. Inilah letak perbedaan dengan raja-raja yang kita temukan dalam kitab suci ataupun dalam kehidupan kita setiap hari bersama raja-raja yang ada. Raja adalah tuan yang harus dihormati, harus dilayani. Mereka memiliki kekuasaan yang begitu besar. Mereka sering bertindak semena-mena. Dan itulah yang kita limukan dalam kehidupan kita. Tapi Yesus beda. Dia adalah raja yang datang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Raja yang tidak memakai kekerasan, melainkan kuasa keadilan, kuasa kasih, kuasa cinta. Ia bahkan melarang menggunakan kekerasan. Ingat ketika Petrus mau memakai pedang, Yesus mengatakan, "Sarungkanlah pedangmu." Kristus itu raja dan menjadi salah seorang dari kita. Dicobai seperti kita. Ia menderita dan menanggung sengsara. Tatanya adalah salibnya. Kekuasaannya adalah cinta kasih yang mempersembahkan dirinya dan pelayannya tanpa pamrih. Saudara-saudariku yang terkasih, perayaan Ekaristi, Kristus Raja Semesta Alam mengajarkan kita bahwa kerajaan Kristus bukan status, bukan kekuasaan, bukan jabatan yang perlu diperebutkan, bukan kekuasaan yang bisa membuat kita semena-mena terhadap sesama kita. Tapi kekuasaan Kristus adalah kasih, cinta, pengorbanan, pemberian diri, kebaikan, dan mau melayani. Hal yang semacam ini yang sulit kita temukan dalam kehidupan kita. Karena bagi kita status
Jabatan adalah kekuasaan. Status adalah soalnya saya bisa buat apa dan untuk apa saya melakukan sesuatu. Status adalah soal saya mau dilayani. Hari ini kita diingatkan agar kita harus tahu diri bahwa status kita apapun itu tetaplah menjadi hamba yang mau melayani. Hamba yang bukan dilayani, tapi hamba yang mau memberikan diri untuk sesamanya demi kemuliaan Tuhan. Kita dipilih Yesus membawa damai, membawa sukacita, membawa cinta, membawa kasih. Kita dipilih Yesus untuk mengulurkan tangan kebaikan bagi sesama. Kita hendaknya selalu terdepan dalam berbuat baik dan penuh kasih bagi sesama. Maka kalau kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam hari ini, kita diingatkan teristimewa kita yang mungkin saat ini memiliki jabatan, memiliki status, termasuk saya sebagai imam. Panggilan kita adalah panggilan untuk melayani. Kita menjadi hamba untuk melayani sesama dengan tulus. Bukan menggunakan kekuasaan, bukan menggunakan jabatan untuk menindas sesama. Bukan. Panggilan kita sebagai orang Katolik, panggilan kita sebagai murid Kristus adalah panggilan untuk melayani. Dan pelayanan itu dilakukan dengan tulus dan penuh sukacita. Dan percaya, bila kita menghidupi semangat Yesus, bila kita menghidupi apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita, ada sukacita, ada kegembiraan, ada damai yang kita temukan, tapi juga memberikan harapan bagi sesama yang lain. Maka jadilah hamba yang mau melayani dengan tulus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.